Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan kita hari ini. Kita masih berbicara tentang Yesus yang dimuliakan sebagai Raja, datang untuk menghakimi kita semua. Nah, sekarang kita diajak lebih jauh lagi. Bagaimana kita menjalankan kehidupan saat kita menyambut Yesus Sang Raja penuh kemuliaan dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan Matius pasal 25. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Matius 25 ayat 31 sampai 33, lebih lengkap lagi sampai 46 ini bercerita tentang pada akhir zaman Yesus sebagai Raja kemuliaan akan menghakimi manusia. Manusia akan dipisahkan mana yang layak dan tidak layak masuk dalam kebahagiaan Sang Raja. Seperti gembala memisahkan antara domba dan kambing. Ada pertanyaan yang menarik dalam diskusi mengenai nas ini terkait akhir zaman. Pertanyaannya begini. Mana yang lebih mengerikan, akhir zaman atau akhir bulan? Ya, ini menjadi sedikit lelucon tetapi penting. Apa yang lebih mengerikan, akhir zaman atau akhir bulan? Jawaban terbanyak dalam diskusi itu adalah akhir bulan yang lebih mengerikan. Kenapa? Kalau akhir zaman semua sudah selesai, nggak ada lagi yang perlu dipikirkan. Kalau mendekati akhir bulan, nah ini justru malah banyak pikiran, numpuk pikiran kita bikin pusing. Harus bayar ini, harus bayar itu, sedangkan pemasukan tipis ya atau pas-pasan. Saudara-saudara, inilah yang mungkin ditekankan dan dibicarakan dalam nas ini. Uskup Agung Desmond Tutu selalu mengatakan yang menjadi pergumulan umat adalah bukan bagaimana mendapatkan kue di langit, tetapi bagaimana mendapatkan kue di sini dan saat ini di dunia ini. Jadi nas tentang menyambut Yesus Raja dalam kemuliaan yang baru dibaca bukanlah bagaimana menantikan apa yang terjadi pada akhir zaman, tetapi lebih kepada apa yang seharusnya saya atau kita lakukan hari ini atau sekarang. Apa yang Yesus ingin saya lakukan sekarang? Berilah kue hari ini kepada sesamamu yang lapar. Bahagiakan saudaramu dengan apa yang kamu miliki saat ini. Maka kita layak menyambut Sang Raja penuh kemuliaan. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah saat ini kami terus disadarkan bahwa menyambut kedatangan-Mu bukanlah seperti seorang bersiap-siap akan pergi ke suatu tempat, ke suatu saat yang tidak tahu kapan. Tetapi biarlah kami menyambut Engkau Raja kemuliaan hari ini dengan mengembangkan hidup penuh sukacita dan syukur, supaya kami bisa melihat setiap hari ada sesuatu yang baik yang kami miliki, yang bisa kami bagikan kepada yang lain, dan kami nikmati bersama, dan kami bahagia bersama. Apapun juga sesuatu yang kami miliki sekarang, untuk kami bagikan kepada yang lain sebagai cara kami menyambut Raja penuh kemuliaan, yaitu Yesus Kristus.
Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk kehidupan setiap keluarga yang memiliki pergumulan-pergumulan tertentu, bahkan mungkin yang nyata seperti yang dikatakan dalam pertanyaan tadi, pergumulan setiap bulan, baik itu soal ekonomi, baik itu soal kebutuhan sehari-hari atau penghasilan, baik itu hal-hal yang terkait dengan relasi kami dengan keluarga. Dan juga ketika kami menghadapi sakit atau saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, mereka yang lemah tubuh, mereka yang sudah tidak banyak bisa beraktivitas. Biarlah hari-hari mereka senantiasa penuh dengan kegembiraan. Kami berharap Engkau menguatkan mereka. Kami pun terus berdoa untuk pemerintah kami, supaya mereka dapat terus melayani kehidupan bersama masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Indonesia tetap satu ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan. Dan kami terus berdoa untuk pergumulan bangsa-bangsa dunia tentang menunjukkan hal-hal kemanusiaan satu dengan yang lain, dan juga bersama menghadapi dan menemukan vaksin untuk pandemi ini berakhir, untuk COVID-19 ini. Kami percayakan semua doa ini kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bernyanyi dari PKJ nomor 23. Marilah memuji Allah yang tinggi, Tuhan Yesus Kristus yang tinggi dalam kemuliaan, dan kita semua pujikan itu dalam wujud tindakan kita setiap hari, penuh syukur, penuh sukacita, penuh berkat juga yang kita bagikan pada sesama. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Karena besarnya kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin.